Halo guys, masih bersama saya John Itung ya. Di tanganku ini ada HP Xiaomi Redmi 5A yang ya kita bisa lihat ini sebenarnya mati total, dan kalau kita cas dia nggak sempat masuk ke menu, kemudian dia mati lagi. Ya, kita lihat, kita coba perhatikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sana HP-nya udah mati dan gak sempat masuk ke menu. Ya, saya berasumsi bahwa ya memang ini kehabisan baterai, dan ketika kita ngecas enggak ada respon sama sekali kayak gitu. Nah, saya coba center lubang port USB atau port chargernya. Nah, di sana kelihatan banget kalau ada jarum sisi sebelah kiri tadi patah. Biasanya itu disebabkan karena kita bermain ya, kita pakai HP-nya main sambil dicas, kemudian kita tergoyang-goyang, mungkin kita main tanpa sadar, kita menggoyang-goyangkan HP-nya sehingga tergeser ya, tergeser lubang itu yang tercolok sama kabel chargernya, sehingga akibatnya kayak tadi pin atau itunya kuningan yang ada di dalam port USB-nya mengalami kepatahan. Dan ini saya mencoba membongkarnya dan saya akan lihat, dan ya mungkin kita akan menggantinya kayak gitu ya. Buat kamu yang nggak pengen repot ya, sebenarnya ini tinggal dibelikan saja papan konektornya ini di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Harganya beragam, ada yang 15.000, 10.000, 10.000 jarang ya, tapi mungkin ada. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini di Shopee atau Tokopedia papan untuk konektornya ini harganya cuma 15 ribuan, 20, ada yang 25 bahkan sampai 50. Cuma biasanya rata-rata 15.000 di toko-toko seperempat. Kalau teman-teman nggak pengen repot kayak gitu, nggak pengen ribet, dan mungkin teman-teman nggak memiliki alat seperti solder, blower, dan ya mungkin teman-teman belum memiliki skill, ya udah tinggal ganti saja papannya. Belikan aja di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, toh harganya cuma 15.000 doang, dan di toko seperempat banyak banget. Coba aja searching di Shopee atau Tokopedia atau di marketplace apapun saja, konektor charger Xiaomi Redmi 5A. Di sana banyak banget. Nah, harganya untuk Xiaomi Redmi 5A 4A kurang lebih saja untuk konektor chargernya. Nah, di sana udah saya panasi menggunakan blower KW Quick 850A yang ya harganya terjangkau banget, cuma 300-an saya beli kemarin, dan panasnya saya ukur di 5 ya, di 5 lebih. Maklum lah, KW kan. Nah, supaya dia panas. Baiklah, di sana sudah tercopot. Kita solder dulu kaki-kakinya supaya nantinya enak dalam menyolder konektornya, dan bisa kita solder dan penyatuannya itu masak banget, dalam artian bagus banget. Nah, untuk konektor yang saya lihatkan di video ini harganya cuma 1.500 di toko seperempat. Saya nggak maksain buat beli ini, saya kadang-kadang beli LCD. Nah, saya lalukan aja konektor kayak gini, toh harganya juga cuma 1.500. kadang saya beli 5 biji ya. Nah, dikala ada pasien yang masuk kayak gini, ya udah tinggal kita ambilkan dan tinggal kita pasangkan. Nah, buat kamu sebenarnya yang nggak pengen repot seperti yang saya bilang tadi, bahwa kamu tinggal mengganti konektor atau papannya satu set, harganya cuma 15 ribuan. Tapi kalau kamu punya alat dan bahan dan skill yang mumpuni, bahkan saya bilang nggak pakai skill yang gimana gitu, orang tinggal kita solder doang seperti teman-teman yang lihat di video ini, mudah banget ya. Mungkin kamu yang belum memasuki usaha servis HP yang mengalami kesulitan, tapi kalau kamu sudah jalan di usaha servis HP ini sangat mudah sekali karena udah terbiasa kitanya. Nah, di sini kita panasi dulu bagian sana, kita memanasi bagian atas. Ingat, jangan terlalu lama dalam memanasi bagian atas itu, takutnya meleleh ya pin konektor yang ada di dalam konektor cas itu, karena komponen penyusun dari jarumnya itu ada plastiknya juga loh. Kalau terlalu panas dia bisa meleleh. Makanya kalau kamu memanasi dari atas menggunakan blower, setting
kepanasannya jangan terlalu panas, terus skillnya dimain-mainkan, jangan stuck di satu arah takutnya meleleh, karena saya dulunya kayak gitu. Nah sekarang ini walaupun saya blower dari atas tetap santuy saja, karena kita lari-lari ya memanasinya, ada teknik tertentu dalam melakukannya sehingga tidak meleleh plastik yang bersatu dengan jarum atau pin di dalam konektor tersebut. Nah oke. Kalau kamu memiliki alat dan bahan kayak gini ya udah nggak usah diganti satu set. Toh juga kamu mengerjakannya nggak terlalu ribet-ribet amat seperti teman-teman lihat di video ini. Tapi kalau kamu nggak punya nggak punya skill atau nggak punya alat dan bahan, terus males juga, ya udah. Kalau memang ada bahannya atau kalau memang ada stoknya, atau kamu pengen beli di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, ya udah tinggal belikan dan digantikan sendiri kayak gitu ya. Oke, di sini saya menyolder kaki-kakinya, bro. Nah, harap diperhatikan, kita solder kaki-kakinya dan diharapkan di sini harus masak bener dalam menyolder kaki-kakinya. Takutnya goyang sedikit, dayanya akan keputus. Ya, ini teman-teman bisa lihat sudah saya rapikan sedemikian rupa sehingga ini cukup masak, dan ya kita bersihkan dulu menggunakan thinner, dan saya akan mengetesnya dan mengeceknya apakah ini udah work ya. Mudah-mudahan saja ini worth it. Iya. Nah, harap berhati-hati karena di dekat konektor itu ada mikrofon, takutnya kemasukan flux, dan fluxnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti meleleh ke mikrofon sehingga mikrofon kamu kecil suaranya ya. Kamu halo-halo, orang di sana nggak dengar, suaramu kecil banget. Saya pernah melakukan hal itu, makanya saya sharing di sini. Maka dari itu untuk fluxnya jangan terlalu banyak ya. Flux itu nah yang sebelah kiri sudut atas itu seperti lem, tapi juga bukan lem, yang berfungsi untuk membantu pelelehan timah soldernya. Nah di sini kalau udah, coba kita pasang safety-nya ya, atau penutup konektor casnya sekaligus sama antena. Nah itu ada putih-putih abu-abu itu ya, itu berfungsi sebagai penambah atau penguat jaringan yang ditempelkan pada yang saya itu ya, yang saya kasih bautnya itu ya, pada penutupnya itu. Kemudian coba kita cas dan alhasil HP-nya mau hidup. Nah kayak gitu. Saya akan skip di sini itu 0%. Saya akan skip sekitar 2 jam dan sudah terskip, dan baterainya udah full ya, udah 2 jam. Coba kita buka kembali. Saya akan mengelem menggunakan lem LCD untuk kaki konektornya. Loh kenapa dilem lagi bang? Bukankah ini udah kuat? Ya kalau saya nyervis HP itu kadang-kadang mendengarkan kata hati saya. Kalau kata hati saya pengennya dilem dan nyaman untuk dilem rasanya, ya udah saya lem menggunakan lem LCD. Lem LCD ini by the way kuatnya seperti dempul. Tahu kan dempul yang digunakan untuk ngelem ini perahu apabila bocor. Nah sama kuatnya apabila dia udah kering maksimal. Nah di sana udah kita lem, dan intuisi saya atau kata hati saya berkata ini harus dilem, ya udah saya lem. Kemarin saya servis ganti konektor juga sih Xiaomi Redmi 4A. Itu kata hati saya tidak berkata ingin ngelem, ya udah nggak pengen saya lem. Saya mengikuti apa yang saya rasa nyaman, dan ya udah. Kalau udah, nah di sini sebenarnya saya tunggu 5 menit ya. Saya skip videonya. Saya sebenarnya menunggu 5 menit dari saya mengoleskan lemnya supaya lemnya itu agak-agak walaupun belum kering, minimal udah kena angin-angin gimana gitu ya, sehingga bagian luarnya udah mengeras, dan walaupun kena jari tangan tidak menempel pada jari tangan karena bagian luarnya udah pada kering meskipun bagian dalamnya belum kering. Jadi saya udah menunggu 5 menit dan saya udah skip videonya. Kemudian kita pasang semua baut-baut yang harus ditempelkan pada penutup itu, konektor charger. Seperti yang saya bilang, kalau kamu nggak pengen ribet, beli aja di Shopee papannya satu set cuma 15 ribuan. Khusus Xiaomi Redmi 4A, Redmi 5A itu harganya kurang lebih saja, sama saja ya. Oke, by the way, obeng yang digunakan itu berapa harganya bang? Di mana belinya? Nah di Tokopedia saya beli, harganya waktu saya beli itu masih 13 ribuan. Itu set ya, kalau saya nggak salah ada 20 mata ya, termasuk yang digunakan buat melepas baut pada HP ini. Ada yang gede juga, yang kalau kita mau buat
ini ya, terminal colokan bisa juga dipakai. Nah, ya udah kita lanjut dulu ke HP-nya dan saya udah menghidupkan HP-nya. Nah, di sini saya skip dan udah masuk ke menu karena kamera HP saya udah mau penuh. Saya skip, saya pause di pemutaran video, dan ketika hidup saya lanjutkan videonya untuk memperhemat memori HP saya merekam pakai HP. Oke guys, di sini udah selesai. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, monggo silahkan ditanyakan di komentar. Saya John Itung, sampai jumpa di lain kesempatan. See you di next video, my brother.